Beberapa jalan di Jakarta pada malam hari terlihat sepi dan tenang. Beberapa orang memanfaatkannya untuk balapan kendaraan. Anda bisa bayangkan jika ada mobil yang mengalami kecelakaan karena kelalaian pengemudinya dan memakan korban jiwa. Kisah kali ini akan menyaksikan keajaiban dari sebuah peristiwa kecelakaan kendaraan. 3 penumpang bisa selamat setelah terlempar jauh di pinggir jalan. Keajaiban apakah yang terjadi? Ini dia kisahnya. Mantap nih Indra, kayaknya lu ntar malam ulang tahun. Gua ulang. Kita jalan mana nih kayaknya? Boleh, makan aja boleh. Cie, lu traktir kan? Boleh. Mantap deh. Kalau aman. Pokoknya jalan aja dulu deh. Lalu kenapa sih Sob? Kayaknya kusut banget. Iya nih. Kita ntar malam. Ya bukan kayak gitu. Gua kayaknya ntar malam gak jadi deh. Ikutlah. Gak asik kalau nggak ada dia ya. Acara gue men. Bukannya kayak gitu, gue harus izin dulu. Ya alasan apa kek? Ini kan acara lu Ndra ya. Iya nggak enak ada lu. Soalnya nggak ada lu nggak rame ya nggak bro ya. Nah, oke deh. Oke. Mantap. Ntar malam pokoknya kita nih party kan. Lu boleh gue traktir sebenarnya. Pokoknya gue terima beres aja. Hendra dikenal sebagai salah seorang sahabat Erwin yang paling kaya raya di antara teman-temannya yang lain. Namun Hendra juga termasuk orang yang sangat manja, apalagi terhadap keluarganya, terlebih lagi setelah dia berulang tahun yang ke-14. Sifat nakalnya mulai menjadi-jadi. Enggak, aku janji enggak. Mama nggak izinin kamu pergi ya. Ayolah. Tapi sama Pak Ali ya. Jadi, Ya. Oke. Makasih, Ma. Hati-hati ya. Kira-kira udah mulai sore pas mau maghrib, saya udah mulai bingung, saya mulai gimana cara minta izin sama ibu saya waktu itu. Pas saya angkat, tau-tau dari kawan saya Hendra yang dia bilang dia mau jemput saya. Saya makin bingung lagi tuh minta izin kayak gini. Lumayan. Bener kan? Ntar malam. Ya gue tunggu ya. Kamu ada apa sih? Kok gelisah banget? Nggak, tadi teman-teman ngajakin belajar bareng. Bener. Benar. Oh, oke. Mama ke belakang dulu ya. Iya. Nggak sengaja saya nyenggol ibu saya. Di saat saya mau minta izin mungkin saya grogi, ibu saya kecipratan minyak tangannya. Erwin yang masih ragu untuk meminta izin akhirnya berdiri di belakang ibunya. Tapi ketika ibunya yang sedang memasak lalu mundur tanpa melihat Erwin dan kaget, ibunya pun terkena minyak panas. Erwin menjadi merasa bersalah waktu melihat kejadian itu. Saya langsung merasa nggak enak sama ibu saya, dia kaget.
Enggak kok mah. Aku mau keluar mah. Aku udah ajakin teman-teman, boleh nggak mah? Boleh, tapi ingat jangan terbawa sama pergaulan bebas ya. Iya mah. Ya, Tapi mama izinin kan? iya, mama izinin. Asik, makasih ya mama. Iya. Erwin tampak begitu cemas teman-temannya yang belum juga datang menjemputnya. Temen kamu lama banget sih? Iya nih mah, nggak tahu. Ya udah, mendingan sholat dulu aja. Erwin merasa sepertinya pada hari itu akan terjadi sesuatu. Apakah ini sebuah pertanda akan datangnya musibah? Setelah saya menunggu 10-15 menit, saya penasaran juga. Akhirnya saya telepon Widya. Jam berapa ini? Aduh. Halo. Iya, pada di mana sih lu pada? Iya, gue dari tadi udah nungguin. Pas waktu saya telepon Beja, dia bilang kalau Hendra mau jemput Dani dulu, Ook baru saya. Iya. Iya. Oh, kalau gitu ya udah. Masih keburu Florisa. Gue selesai dulu ya. Oke, yuk. Karena saya ngeliat jam sudah lewat jam 7, akhirnya saya putuskan saya untuk sholat isya dulu. Karena teman-temannya masih lama datang menjemput, akhirnya Erwin memutuskan untuk melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, sesuai anjuran ibunya. Astagfirullahaladzim. Erwin hanya diam dan kaget ketika sehabis melaksanakan sholat isya, seekor cicak jatuh tepat di kepala Erwin. Erwin masih merasa kalau hatinya menjadi cemas dan tidak tenang malam itu. Mobil milik Hendra Pak, Bapak turun di sini aja deh. Tanggung jawab saya mas dalam mobil mas. Udah biar aku yang bawa, nanti biar aku yang bilang sama Mama. Pasti ibu nanya saya mas. Udah, Bapak jalan kemana aja dulu. Jangan mas, saya tanggung jawabnya susah mas. Udah, ini ongkos buat kamu pulang. Ini 50.000. Jangan. Nanti aku Udah, susah. kamu saya pecat. Ya. Udah turun. Udah turun. Tapi mas nanti ibu gimana? Setelah menurunkan sopirnya di pinggir jalan, kelakuan Hendra dan teman-temannya mulai menjadi-jadi. Mereka semua laju menuju ke daerah pacuan kuda Pulau Mas untuk nongkrong dan mencari makan di sana. Weh, Indra, lu ulang tahun ya sekarang ya? Ulang tahun nih, kayak kita pesta nih sambil Traktir dong. Indra ya. Kita traktir pesta nih malam ini. Harus pesta, Indra. Apa lu traktir semua? Kayaknya kita perlu nyanyi buat Hendra di malam ini. Oh iya dong, pasti. Yuk kita nyanyi.
nyanyi yuk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Danu nggak CSU sama kita tuh. Ya cemen. Masalah cewek aja dia turun nggak ikut sih. Ya udah, ya usah dipikirin orang lain mah. Udah nggak tahu lah sama kita. Waktu itu kita jalan, mobil tuh ngebut banget. Emang kita pada mau nyobain gimana sih ini mobil kencengnya gitu. Karena mobil itu emang mobil baru punya Hendra. Udah, kita aja. Ini baru diservis nih, masa jalannya pelan benar sih ngebut dong. Nih, jalan mobil lo. Langsung. Karena terbakar oleh hasutan Febrianto dan teman-temannya yang lain, akhirnya Hendra langsung menginjak gas mobilnya dan melaju dengan kencang. Erwin menggelengkan kepalanya melihat tingkah teman-temannya. Erwin merasa khawatir dan cemas, takut akan terjadi sesuatu. Di saat tikungan, itu mobil mulai nggak kendali. Yang mental kiri, mental kanan, segala macam sampai akhirnya selip. Mobil langsung nabrak ke pohon, pohon langsung patah. Posisi mobil kebalik. Saya udah nggak tahu saya harus ngomong apaan. Saya cuma ngeliat kawan saya udah teriak, Hendra teriak, teriak, muka saya udah darah semua saat itu. Kaki saya patah. Saya udah nggak tahu harus kayak gimana waktu itu. Saya udah bingung terus kayak gimana, Bu. Semuanya gelap, semuanya berantakan. Di sela-sela kepasrahan dan rasa sakit akibat kecelakaan tersebut, Erwin hanya bisa berdoa. Erwin harus terus bertahan agar bisa kembali bertemu dengan ibunya di rumah. Dengan kepasrahan dan doa yang terus dipanjatkan dari mulut Erwin, yang pada saat itu sedang sekarat antara hidup dan mati, akhirnya Erwin mendapat keajaiban. Erwin berhasil selamat dan masih hidup. Karena sebelum dia pergi bersama teman-temannya, Erwin melakukan sholat Isya terlebih dahulu. Saya rasa keajaiban itu datang berkat doa dari ibu saya. Mungkin kalau saat itu saya pergi diam-diam tanpa izin pada ibu saya nggak tahu akan gimana. Syukur alhamdulillah saya panjatkan pada Allah. Ternyata izin dan restu dari ibu itu sangat kuat, besar berkahnya. Dan saya puji syukur kehadirat Allah, saya masih bisa ada di sini. Anda tahu kegunaan listrik bagi kehidupan kita?
Salah satunya adalah untuk penerangan. Namun jika kita tidak menggunakan listrik dengan hati-hati bisa membahayakan jiwa kita. Seperti yang dialami oleh Pak Sumargono dan Ibu Neni istrinya. Ketika Pak Sumargono tengah menyalakan lampu jalanan saat hujan deras, niat Pak Sumargono hampir menjadi petaka. Namun nasib baik masih berada di pihak Pak Sumargono. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia kisahnya. Mas Margono itu orangnya sangat ramah. Saya selalu melarang dia untuk membaca koran terlalu lama karena mata sebelah kanannya pernah mengalami kecelakaan. Pak, minum dulu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Pak, mata sini jangan baca terus. Matanya kan sudah ini ya, sudah sakit ya, jadi jangan baca terus nanti tambah sakit ya Pak ya. Iya. Seperti biasa, mahasiswa yang berada di asrama itu sering kali berolahraga di waktu pagi. Seperti yang dilakukan oleh Sumargono dan kawannya Baharudin. Tiba-tiba teman saya yang bernama Bahrudin keluar dengan membawa skipping. Sumargono berteriak keras kesakitan sambil memegang mata kanannya. Burhanuddin tampak panik. Dia tak tahu harus berbuat apa. Kemudian teman-teman beramai-ramai membawa saya ke rumah sakit. Sumargono yang terluka parah harus dilarikan ke rumah sakit. Dan darah terus mengucur dari mata kanannya. Makanya hati-hati Pak, kalau kemana-mana. Pak, kenapa sih? Kok ngelamun terus? Ya, nggak usah banyak pikir, ya? Enggak, saya nggak ngelamun, Bu. Gimana Ibu? Ini hujan terus. Iya. Ya. Petir yang tiba-tiba saja menggelegar dengan suara yang teramat keras. Membuat Neni kaget bukan kepalang. Saya saking kagetnya ini jadi gelasnya sampai tumpah. Nggak ya, apa-apa, Bu, saya, nggak apa-apa. saya bikin lagi ya. Iya. Baru ya, Pak ya. Hati-hati. Neni tak mengerti mengapa dia mengalami kesialan berturut-turut. Ia pun merasa khawatir akan terjadi apa-apa pada mereka. Tapi Neni berusaha menepis perasaan itu semua. Mungkinkah ini suatu pertanda dari alam untuk mereka berdua? Kejadian apa lagi yang akan mereka alami? Jangan kemana-mana. Tetaplah di Miracle.
Di tengah malam, saya terbangun, saya melihat jam dinding, samar-samar terlihat jam 1 malam. Sepertinya ada yang menuntun diri saya. Walau hatinya sedikit ragu, namun Sumargono memaksakan dirinya untuk keluar dan bermaksud menyalakan lampu jalanan yang mati karena jalanan nampak gelap gulita. Sumargono berusaha menggunakan boks kayu sebagai pijakan agar tangannya mampu meraih lampu jalanan itu. Karena lampu itu akan menyala jika diputar sedikit agar pas pada slot pemutar yang ada di rumah lampu itu. Pada saat kaki saya sudah naik ke atas pagar besi itu dan saya memegang tiang listrik itu, saya terkejut, sangat terkejut, dan hanya dalam hitungan sekitar 3 detik saya kesetrum dengan luar biasa di tiang listrik itu. Sumargono berteriak kesakitan meski lemah karena rasa sakit yang teramat sangat. Hujan deras terus mengguyur dirinya yang berusaha keras agar lepas dari daya sedot tiang listrik itu. Dia berusaha keras, namun sia-sia belaka. Tiang listrik itu seperti menyedotnya kuat-kuat. Sumargono masih tak mau menyerah. Dalam hatinya dia tak mau mati di atas tiang listrik ini. Waktu itu seperti ada yang membangunkan saya. Saya langsung kaget dan ternyata Mas Margono tidak ada di samping saya. Neni yang mencari keberadaan suaminya merasa sedikit curiga melihat pintu depan yang terbuka sedikit. Neni berusaha melihat keluar dan kaget karena melihat sosok yang menggantung di tiang listrik. Neni bagai tersambar petir di siang bolong. Ketika dia yakin kalau yang menggantung di tiang listrik itu adalah suaminya, Neni pun segera berlari menuju ke tiang listrik itu. Neni berusaha menolong suaminya dengan sigap. Tapi nasib baik tak berpihak padanya. Dirinya yang menyentuh tubuh suami pun bagai terhisap dan tak bisa lepas dari tubuh suami. Neni berteriak kesakitan. Tubuhnya bagai tersengat ribuan lebah yang sangat menyakitkan. Neni berusaha melepaskan tubuhnya dari hisapan tubuh suaminya yang menempel pada tiang listrik. Neni menangis dalam hati. Neni pasrah pada takdirnya. Walaupun dia tak ingin mati di tiang listrik itu, Neni terus berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Teriakan minta tolong istri saya itu kedengaran oleh salah seorang pemuda. Ketika Irfan tetangganya tiba-tiba muncul dan kaget melihat mereka menggantung di tiang listrik lampu penerangan itu. Irfan pun berusaha menolong secepatnya dan berhasil menyelamatkan mereka. Saya beserta istri masih pingsan. Kemudian beberapa tetangga
mengeluarkan kendaraannya untuk segera melarikan saya beserta istri. Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota dari 11 kota dan kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kehidupan di kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito beserta anak-anak sungainya. Terletak di pertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura, kota ini strategis sekali untuk perdagangan. Namun keindahan dan keasrian sungai-sungai itu tersentak oleh sebuah musibah yang terjadi pada hari Jumat 28 Agustus 2009, yaitu tenggelamnya korban kapal motor KM Sari Mulia yang di perairan Sungai Barito di kawasan Desa Batalas, Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin. Air sungai ini terlihat begitu tenang, seolah tidak berbahaya sama sekali bagi kita. Namun bisakah Anda bayangkan jika Anda berada di tengah sungai dengan arus yang sangat besar, sementara dalam keadaan yang sangat panik? Apakah Anda akan menangis atau berteriak minta tolong sementara orang di sekitar Anda pun berharap pertolongan dan bertahan untuk hidup? Itulah yang terjadi terhadap Arini ketika sebuah kapal penumpang yang dinaikinya tenggelam dan menenggelamkan seluruh penumpangnya. Namun kejadian yang tidak masuk di akal telah menyelamatkan Arini. Kejadian tak masuk di akal apakah itu? Ini dia kisah selengkapnya. Sekarang kita makan dulu ya. Kita makan apa adanya dulu. Nanti kalau ibu udah belanja, ntar kita makan enak lagi ya. Sebelum makan kita berdoa dulu ya, supaya makanan yang kita makan bisa benar-benar bermanfaat buat kita. Kita berdoa yuk. Ini dimakan ya. Bu Isa, mau kemana Bu? Saya habis dari rumah Bu RT, Rin. Oh iya Bu. Ngomong-ngomong, kamu belanja kapan ya? Insya Allah besok atau enggak lusa Bu. Saya mau nitip, barang-barang saya sudah habis di rumah. Anak saya sakit, jadi saya nggak bisa belanja. Arini memang dikenal sebagai figur yang baik dan ramah pada semua orang. Maka tak heran jika kehidupan sosial Arini begitu bersahaja dan akrab dengan para tetangga. Arini yang hampir menyelesaikan menyapu halaman rumahnya, tiba-tiba saja dikagetkan oleh ulah kedua anak yatim yang dipeliharanya. Hingga kejadian menimpa dirinya, perutnya terkena pukulan antok. Namun Arini yang baik meminta kepada mereka untuk berdamai. Pagi itu, saya seperti orang bingung. Sampai-sampai minum pun tersenggak. Saya tidak tahu apa saya pikirkan.
Batuk tak mengerti kenapa dirinya terlihat seperti tergesa-gesa hingga terselak saat minum air. Aduh, kamu kenapa sih? Minum kok sampai kesel kayak gitu? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu. Ayo Bu, ntar aku besok atau nggak lusa mau pergi ya Bu. Mau kemana? Mau beli sembako, persediaan kita udah habis Bu. Oh, udah ada uangnya, Nak? Udah ada kok Bu. Oh ya udah. Udah Bu. Nah, kamu hati-hati ya, Nak, ya, jalan ya. Doa di jalan. Iya Bu. Juga doain kamu ya, Nak, biar pulang selamat, pergi juga selamat ya. Entah firasat apa ketika Anto dan Nita terlihat aneh pagi itu. Mereka begitu keras melarang Arini pergi ke kota. Padahal kebutuhan sembako mereka sudah sangat menipis. Persediaan kita tuh udah habis. Kalau misalkan kita nggak beli, kita mau makan apa? Enggak, pokoknya Ibu nggak boleh pergi. Ya, pokoknya Ibu pergi bakalan selamat kok. Ya, biar Ibu pergi. Doain dia selamat, ibunya pulang pergi ya. Kamu juga ya, jagain adiknya, jangan nakal ya. Yaudah ya Nak ya, kalian jangan nakal ya. Kamu jagain adiknya ya. Walaupun akhirnya dengan terpaksa Arini tetap harus pergi ke kota dengan perasaan galau. Arini terus melangkahkan kakinya untuk pergi ke kota. Hatinya begitu galau dan pikirannya tetap berada di rumah hingga tak konsentrasi dengan keadaan di sekitar jalan. Tiba-tiba saja, sebuah sepeda motor yang bergerak dengan kecepatan penuh melintas di sampingnya dan hampir menyerempet dirinya. Kamu gimana sih jalan? Kok meleng aja sih? Iya Pak, maaf Pak. Iya Pak. Tapi jangan begitu, Bu. Jalan itu hati-hati. Iya Pak, maaf. Sorry ya Pak. Besok-besok jangan begitu ya. Iya Pak. Meleng aja jalan kamu. Arini tampak bingung dan kaget. Perjalanannya ke kota Banjarmasin sepertinya mendapatkan rintangan terus-menerus. Hatinya galau dan bingung hingga terlintas dalam hatinya untuk mengurungkan niatnya. Tapi dia tahu kalau sembako yang ada di rumahnya sudah habis. Sedangkan anak-anak dan ibunya membutuhkan sembako untuk kehidupan sehari-hari mereka. Arini akhirnya menepis perasaan itu semua dan memutuskan untuk terus berangkat ke Banjarmasin. Mungkinkah ini suatu pertanda untuk Arini dari Yang Kuasa? Kejadian apa lagi yang akan dialami Arini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Bapak ini juga, tolong ya Pak, dibawa ke sana. Arini sudah membeli semua kebutuhan sembakonya dan segera membawa pulang dengan dibantu beberapa kuli panggul. Arini merasakan kalau penumpang kapal terlalu padat dan penuh sesak. Belum lagi tumpukan sembako-sembako yang terlihat menggunung. Tiba-tiba saja hatinya merasa tak enak. Dia merasakan sesuatu bakal terjadi pada kapal yang ditumpanginya itu. Tapi perasaan itu ditepis dan dalam hatinya berdoa agar dia selamat hingga sampai di rumah. Kapal yang berisi lebih dari 150 penumpang berikut sembako terus meluncur menuju ke kampung mereka di kawasan Tapin yang berjarak 150 km itu. Kapal terlihat oleng dan terus berjalan perlahan menembus gempuran ombak sungai yang menghalanginya. Tiba-tiba saja, kapal menjadi oleng dan air dalam sungai masuk hingga ke buritan yang terlihat miring. Ya Allah, Semua penumpang berteriak ketakutan.
Kondisi kapal pun menjadi miring dan perlahan kapal pun bertambah kemiringannya dan sebagian masuk ke dalam air sungai dan memuntahkan semua penumpangnya. Tubuh Arini yang terlempar ke dalam sungai makin lemah. Tenaganya sudah habis terkuras. Arini terus berusaha untuk tetap bertahan dan berada di atas air. Namun tubuhnya makin lemah dan makin lemah. Arini yang sudah lemah tak berdaya. Dirinya sudah begitu pasrah pada takdirnya, walau maut harus menjemputnya sekarang. Namun Arini terus berusaha menggerakkan kaki dan tangannya, walau lemah sekali agar tetap berada di atas permukaan. Hatinya tidak menyerah, dia ingin berkumpul lagi dengan anak-anak yatimnya dan ibunda tercintanya. Mereka semua pasti sedang menunggunya pulang. Pikiran Arini terus tertuju pada mereka. Arini terus berusaha keras walau tenaga sudah tidak ada. Hatinya terus berteriak meminta pertolongan Tuhan. Hingga semuanya terjadi begitu saja. Keajaiban memihaknya. Arini yang sudah pasrah pada takdirnya, tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang selalu mendorong dirinya ke atas permukaan air di saat dirinya tenggelam, walaupun dia hanya menggerakkan tangan dan kakinya dengan lemah. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan diri saya terus-menerus berada di permukaan air. Sepertinya ada yang mendorong saya dari bawah, sehingga saya tertenggelam. Tim SAR dibantu oleh sukarelawan segera meluncur ke tempat kejadian, menembus kegelapan untuk mencari dan mengevakuasi korban kapal KM Sari Mulia. Arini sudah pasrah dan siap menerima apapun sekalipun itu harus maut yang menjemputnya. Pertolongan pun datang. Arini yang sudah terkulai lemas di atas permukaan air, ditemukan tim SAR dan sukarelawan yang segera memberikan pertolongan. Saya nggak mengira saya ini masih hidup. Ini benar-benar satu keajaiban dan mujizat dari Tuhan. Setiap keajaiban yang terjadi memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Setiap Allah berkehendak, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalanginya. Keajaiban apa lagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.